Jadi mending uangnya digunakan untuk dapur umum aja, Pak. Nah, ini banyak yang nanya nih. Ada yang nanya empon-empon katanya. Empon-empon jamu-jamu tuh bagus, Pak, karena bisa meredakan badai sitokin. Jadi bisa ngebuat ini, Pak, bisa ngebuat tenggorokan enak juga. Jahe merah. Jahe Terus kencur, itu oke ya. Jahe kencur. iya. Wah, ini ada kawan saya nih di Inggris, David Triana, jurnalis senior, katanya di Waduh, Inggris nggak ada mantap. semprot-semprotan disinfektan katanya. Iya, paling bagus itu disinfektan cuma buat pasar aja, Pak. Tetapi di lab memang. Jadi yang disemprot itu bukan dagangannya, tapi yang disemprot itu adalah sesuatu yang potensial dipegang pakai tangan. Wah, ada lagi di Zimbabwe juga nggak ada semprot katanya di Zimbabwe. Di Zimbabwe. Ya, karena disinfektannya juga nggak ada kali di sana ya. Oke. Jadi agak mubazir ya kalau semprot-semprot di mana-mana itu, Dok ya. Disinfektan. Iya, ya. Pak. Betul, Pak. Betul, Pak Bima. Jadi kalau bisa sih itu aja sih, Pak. Dapur umum, Ya. batasi angkot, KRL di rapid, terus habis itu polisi ditempatkan untuk di jalan untuk mengedukasi aja. Terus TNI membuat dapur umum dan membagikan bersama dengan organisasi kepemudaan dan pemuda masjid dan gereja dan wihara dan pura. Lalu berikutnya edukasi masif lewat baliho-baliho. Terus habis itu memisahkan yang beresiko dengan yang tidak. Terus mengkarantina setiap orang yang nekat balik. Iya. Wah, ini lengkap banget nih panduan kebijakannya, Dok. Nah, Iya, kalau saya itu, Pak. Kenapa saya? Karena saya di lapangan kayak gitu. Jadi saya tanya ini pedagang di pasar, kamu kenapa buka? Dia jawabnya bantah. Lah kemarin di Sarinah rame, nggak apa-apa, kok saya nggak boleh. Nah oke, santai. Ini fasil pakai aja lah, pakailah, nggak usah marah-marah gitu dong. Terus dia senang, gua makasih dok, saya di ini. Terus untuk yang arus balik, jadi orang kan sekarang keluar nih, makanya kan meroket. Teori meroket ini dikarenakan migrasi. Nah berarti ya udah, kamu keluar nggak apa-apa, tapi jangan masuk Bogor dulu dong. Nah, sebentar, Dok. Ini sekarang kan rekor ya, naiknya hampir 1.000 yang positif. Ini karena mudik atau karena sebetulnya swabnya makin banyak di mana-mana? Ini yang mana yang benar? Ada dua, Pak, bisa dua-duanya. Yang pertama karena mudik, yang kedua swabnya makin banyak. Ya. Dua-duanya benar. Karena kan kalau semakin kita ngecek ya semakin yang positif banyak. Ya. Berarti kan seperti ini, berarti potensial kan. Jadi kalau saran saya sih emang ada dua-duanya. Karena satu mudik, kedua karena swab. Ya. Nah, kalau mudik masuk keluar Bogor memang kita larang, Dok. Kita agak keras, Dok. Tapi kalau mudik di dalam kota, misalnya dari Bogor Barat ke Bogor Timur, menurut dokter bagaimana nih? Ada orang yang keluarganya beda kecamatan. Pak, kalau dia mudik di Bogor Barat, Bogor Timur, terus dia cium tangan, itu mah COVID massal, Pak. Emang, jadi intinya yang kita batasi itu mobilisasi. Ya, jadi tetap Silaturahmi. Saya membuat hashtag namanya gotong royong mandiri dan silaturahmi jarak jauh. Ya. Jadi Anda silakan silaturahmi, tapi lewat telepon aja. Kamu boleh ke pasar, kamu boleh makan, tapi kalau kamu bertamu ke keluarga lain, jangan. Nggak boleh kan? itu. Nggak Jangan, boleh. silakan kamu sholat id di rumah. Kalau kan MUI tadi mengeluarkan fatwa, kalau misalkan daerahnya green zone, boleh kamu melakukan sholat id di lapangan kalau sesuai protokol. Ya. Tapi kalau Bogor, setahu saya red zone. Yaudah kamu sholat id di rumah, kamu nanti sedekah, terus habis itu kamu nggak perlu silaturahmi ke rumah keluarga. Kenapa? Nanti dia megang kunci, megang apa kan bisa nularin, bisa bludak itu Pak kalau silaturahmi lokal Pak. Jangan malah. Oke. Nah, sholatnya juga Dok, kalau di Bogor walaupun ada peluang untuk dilaksanakan ya dengan catatan aman, tapi di Bogor belum aman nih Dok. Jadi saya melarang untuk pelaksanaan sholat id di Bogor seluruh kota Dok. Iya, betul. Ya, jadi karena kita nggak bisa memastikan kalau dibolehin di kecamatan barat, di yang lain nggak boleh. Nanti semuanya pergi ke barat dan di barat pun belum tentu bisa social distancing di situ kan? Iya. Ya. Oke. Jadi edukasinya ya itu Pak, kita tuh harus nolak supaya orang itu nggak mobilisasi dari Lebaran ini. Itu Ya. kan susah Pak. Edukasi doang nggak cukup, emang nggak boleh gitu loh. Ini kesadaran dari masyarakat sendiri yang kita latih. Orang nggak boleh egois sekarang. Kalau kita nekat kayak gini salam-salaman, wah itu bahaya banget Pak. Iya. Nah Dok, ini kan agak rame nih
Indonesia terserah. Menurut dokter, apa sih maksudnya Indonesia terserah itu? Kenapa dokter kemarin pakai agak provokatif Indonesia terserah? Indonesia terserah itu sebenarnya bukan kita menyerah, Pak. Ya. Indonesia terserah itu sebenarnya kayak dokter tuh mau berbuat baik. Ya udah, kita sesuai sumpah. Ya terserah warga kayak gini sekarang. Saya nggak peduli kamu mau ngapain, yang penting saya berbuat baik buat kalian. Kami udah edukasi. Kami nggak menyerah, kami tuh cuma menyesalkan kenapa kalian kok gitu banget. Ya kalau kalian memang melanggar peraturan, ya wis terserah kalian. Pak Jokowi udah buat aturan, kalian langgar dengan alasan ini itu. Terus dibuatlah aturan boleh mudik dengan relaksasi, tapi dibuatlah dilanggar lagi dengan ini itu. Ya wis lah. Maka kita berbuat baik aja. Mau kita mau mati kayak mau kita apa, yang penting kita udah berbuat baik. Kita harapannya juga pengen ketemu keluarga gitu loh. Maka gerakan Indonesia terserah itu sebenarnya menyentil tindakan-tindakan yang egois gitu loh. Ada yang berantem karena kebijakannya berbeda, ada yang berdebat satunya tentang konspirasi. Dan sementara dokter cuma peduli menolong orang, relawan membantu masyarakat. Ya wis, terserahlah masyarakat anggap kita reka, yang penting kita berbuat baik, bukan kita nyerah. Maka di kebangkitan kita tambahin hashtag Indonesia bangkit. Sampai kapanpun kita nggak pernah nyerang, Pak. Walaupun itu sampai tidak pernah bisa, dokter nggak boleh nyerang. Emang sumpah kita itu. Ya. Dokter masih ingat sumpah dokter, Dok? Masih, Pak. Banyak banget, Pak. 12, Pak. Coba sebutin yang soal kesetiaan itu. Apa yang paling dokter ingat? Kalau paling ingat itu adalah kita harus satu. Yang paling saya ingat 3 ya. Itu menolong pasien, mengutamakan pasien. Kedua, menolong sejawat. Ketiga, tidak boleh mempromosikan dirinya sendiri. Saya, dokter Tita, paling pinter, nggak boleh. Berobatlah ke saya, tuh nggak boleh. Kedua, menolong sejawat. Jadi ketika sejawat kita kesusahan, itu kayak kita sendiri, keluarga kita itu. Itu keluarga kita. Yang pertama, menolong pasien di atas segalanya. Nah ini Pak yang paling penting. Maka kita itu jujur kemarin ada fitnah, dokter itu tidak mau menolong karena kurang duit. Ini ada Pak, itu kita semua. Kita tuh nolong serius. Kita relawan dan itu nolong serius. Nyawa dan keluarga taruh ke kita. Tapi ketika warga berimpact seperti itu, ya wes terserah aja gitu loh. Bukan kita nyerah, kita sampai kapanpun nggak akan pernah nyerah. Dokter tuh dididik, bukan kita punya lama ya. Nah itu yang paling dahsyat. Sampai kapanpun kita tidak akan menyerah, Dok ya? Nggak pernah, Pak. Tidak akan pernah menyerah, karena sumpah kita memang tidak menyerah. Nggak menyerah, Pak. Dokter itu tidak akan pernah menyerah. Kalau dokter menyerah, dari dulu kita udah mogok, Pak. Nggak pernah kita mogok, nggak pernah kita tuh protes gaji kita berapa, kok nggak cair, kita nggak pernah protes. Kita tuh protesnya attitude, ada senioritas dan kita ada stratanya. Kita di sini melayani masyarakat, tapi tolonglah masyarakat jangan egois. Baik, masyarakat jangan egois. Kalau emang keluar buat kerja, saya tolerir, Pak. Ya. Kerja oke. Nah kemarin ke mall loh, Pak. Ayolah, Pak. Maksudnya ke mall, Pak, itu kan menghabiskan uang gitu loh. Oh Masya Allah, kayak iya kan Pak, kalau mau kerja oke lah. Saya pengen di rumah aja nggak cari duit. Nah, tapi ke mall. Nah, terus ini gimana? Iya. Terus yang kalau kerja oke lah, saya nggak masalah. Kamu sama kayak saya kerja. Tapi kalau ke mall, nongkrong, silaturahmi, kan bisa dilakukan kapan-kapan gitu loh. Iya, iya. Baik, Dok. Terima kasih banget. Siapa? Masukannya dahsyat, keren. Siapa? Malam ini saya senang bisa berguru sama dokter. Dan Siapa? ini ada banyak sekali yang malam ini menyimak kita, yang pasti nggak hanya di Bogor aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, yang pasti membuat kita semakin yakin bahwa ini bisa kita lewati sama-sama. Dengan amin, Pak. Nah, Merdeka, Pak. Saya mau ajak dokter dan semua, kita berikan dukungan moral, dukungan mental kepada seluruh tenaga medis. Mari kita tepuk tangan untuk semua, Dok. Ya. Untuk tenaga medis semua, semoga tetap semangat, sehat, dan jangan pernah menyerah. Bogor, Indonesia, Jakarta, semua. Ya. Jadi perang belum selesai, kita jangan menyerah. Jangan, Pak. Nggak pernah menyerah, Pak. Sampai mati, Pak. Saya berjuang di sini, Pak. Ya. Dokter, sehat selalu. Ditunggu di Bogor. Siapa? Nanti saya mau undang dokter untuk kasih briefing ke camat, lurah, RT, RW lewat Zoom. Oh, siap, Pak. Boleh. Berangkat, Pak. Saya kalau diminta langsung Pak Bima, saya langsung berangkat, Pak. Langsung pakai aksi relawan dengan PSBB berangkat saya. Siap. Ya. Terima kasih, Dok. Selamat puasa. Makasih, Pak. Sehat, semangat. Oke, Pak. Assalamualaikum. Siap, Pak. 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.